Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang sangat kecewa kerana dia tidak lagi dilayani olehmu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, let's move on to general reading ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat frustrasi mengetahui bahawa kamu tidak lagi melayaninya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang lagi frustrasi di saat menyadari yang kamu tidak akan melayaninya. Seperti apa energinya? Seseorang yang tidak lagi mendapatkan perhatian darimu. Seperti apa energinya? Uncertainty. Nah, ini teman-teman, kartu pertama sudah menggambarkan perasaannya yang kurang pasti. Mungkin kurang mengerti dan mulai seperti mencari sebuah kepastian ya. Detik ini dengan kemunculan uncertainty, seseorang ini seolah-olah tidak pasti teman-teman. Apakah kamu tidak melayaninya hanya untuk sementara waktu atau ini adalah keputusan kamu untuk tidak lagi menghubunginya? Teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, mungkin orang yang belum benar-benar tahu apakah ini keputusan muktamadmu untuk tidak lagi melayaninya atau mungkin ini kondisi yang sementara waktu. Nah, teman-teman, dengan kemunculan kartu seperti ini, bukan semua di antara mereka tahu dan sedar ya, yang kalian di sini mungkin udah malas ya untuk melanjutkan koneksi ini, tetapi beberapa yang lain mungkin masih lagi seperti sempat meragukan ya. Apakah kamu masih mencintainya atau tidak? Seperti itu ya. Tight schedule. Teman-teman, di sini beberapa di antara dia mungkin orang yang sangat sibuk, lagi sibuk dengan pekerjaannya, atau dia merasakan mungkin kamu kurang memberikan perhatian kerana jadual kamu yang sangat sibuk. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan apakah menarik energinya atau energi kamu yang menontonnya yang sangat-sangat sibuk dengan karir ya, pekerjaan yang kamu lakukan sehingga kamu kurang memberikan perhatian kepada dirinya. Teman-teman, apabila kartu ini diletakkan bersebelahan uncertainty, ini gambaran yang sangat jelas ya. Gambaran yang sangat jelas dari seseorang yang mungkin tidak mahu berdepan dengan sebuah kebenaran. Kenyataan bahawa kamu sebenarnya bukan kerana kamu sibuk, tetapi kamu benar-benar tidak mahu lagi melayannya. Tetapi teman-teman, kesibukan kamu, jadual kamu yang padat itu dijadikan alasan untuk seperti mengamankan perasaannya sendiri. Nah, itu yang saya rasakan ya, gabungan kedua kartu ini. Okey teman-teman, wisdom. Teman-teman, di sini seseorang ini mulai berfikir keras ya. Daripada kartu wisdom ini, dia mulai menggunakan kebijaksanaan, berfikir keras akan apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua. Nah, kemunculan wisdom sebagai kartu di tengah. Teman-teman, sebenarnya dia bukan tidak sedar. Dia bukan tidak tahu, ini bukan kerana alasan kamu sibuk atau tidak. Dia sedar sebenarnya yang kamu tidak mahu lagi melayaninya. Tetapi teman-teman, mungkinnya beberapa di antara dia mengalami kesulitan untuk berdepan dengan kebenaran itu. Tetapi apabila menggunakan kebijaksanaannya, berfikir dengan lebih dalam lagi, teman-teman, sebenarnya dia sudah pun tahu apa yang cuba kamu lakukan di sini ya. Sama ada kamu ingin bertahan atau kamu ingin melepaskan, dia sudah pun tahu. Teman-teman, beautiful menggambarkan energi seseorang yang mulai sedar ya, apa yang terlepas daripada genggaman tangannya. Kemunculan beautiful menggambarkan energi beberapa di antara dia yang mulai sedar ya. Yang terlepas daripada genggaman tangannya adalah sesuatu ataupun seseorang yang sangat indah. Teman-teman, di sini seseorang ini sebenarnya semakin ke sini ya, semakin tertarik banget sama kamu. Merasakan kehilangan kamu, benar-benar menyedarkan dia apa yang sudah terlepas daripada genggaman tangannya. Teman-teman, ada sebuah kesedaran yang indah yang muncul di pikiran dan hatinya dia. Seolah-olah ya, kartu wisdom dan beautiful memberikan saya gambaran ya, seseorang yang berubah sudut pandang. Setelah kamu menyuntikkan perubahan di koneksi ini, ada sesuatu yang berubah dari segi dia melihat segala sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak disedarinya sebelumnya ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan freedom, wow. Teman-teman, kartu ini berbeda daripada kartu yang lainnya, yang menggambarkan dia mulai sedar. Kamu ingin membebaskan diri dan tidak lagi terikat dengan koneksi ini.
Maka dengan kemunculan freedom, ini menggambarkan energi yang sudah dilepaskan atau energi yang putus. Teman-teman, seseorang ini sangat sedih ya. Mulai merasakan kehilangan kamu dan merasakan detik ini, kamu sudah berhasil move on dan membebaskan dirimu. Teman-teman, ini bukanlah perasaan yang diinginkannya ya. Mungkin kamu di sini mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu freedom. Tetapi teman-teman menyadari sesuatu yang indah mulai terlepas daripada genggaman tangannya. Teman-teman, ini membuatkan dia mulai meragukan apapun yang dirasakannya. Contohnya, dia mulai mempertikaikan, mempertanyakan mengapa dia menjadi galau, mengapa dia menjadi resah dan gelisah di saat sudah pun tahu yang kamu tidak mahu lagi melanjutkan koneksi ini. Teman-teman, confusion lah. Ini teman-teman, sesuatu yang saya jelaskan tadi ya. Perasaan yang membingungkan dia. Dia mulai bingung dengan apapun yang dirasakan saat ini. Setelah kamu lepaskan, setelah kamu tidak lagi memberikan perhatian, dia mulai bingung dengan apapun yang dirasakan hatinya. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut lagi, kita cuba lihatkan ya. Seperti apa pemahamannya terhadap kondisi hubungan kalian berdua saat ini? Seperti apa pemahamannya terhadap kondisi hubungan kalian berdua saat ini? Disiplin. Teman-teman, dia merasakan kamu mempunyai sisi disiplin yang sangat kuat. Kamu orangnya sangat kuat, sangat hebat dan mampu untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Nah, dulu teman-teman, dia mungkin sempat seperti meremehkan kemampuan kamu ya. Mungkin merasakan kamu tidak akan ada kekuatan untuk melepaskan diri darinya. Tetapi rupa-rupanya, kamu orang yang sangat berdisiplin. Apabila kamu memfokuskan sesuatu yang kamu inginkan, kamu bisa melakukannya. Nah ini teman-teman, dia melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki disiplin yang sangat kuat. Dan detik ini teman-teman, kamu tidak lagi seperti dulu ya. Tidak tahu apa keinginan hatimu. Dan detik ini teman-teman, kerana disiplin ini, kamu sudah seperti melepaskannya. Tidak mahu lagi memberikan perhatian atau melayaninya. Dan dia mulai sedar rupa-rupanya, kamu mempunyai disiplin diri yang sangat baik. Nah, ini mungkin sesuatu yang sempat diremehkannya sebelumnya. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari sisi kamu pula ya. Dan seperti apa pula pemahaman kamu terhadap kondisi hubungan kalian berdua saat ini? Good looking. Teman-teman, sebenarnya kamu sangat tertarik kepadanya kerana ada ciri-ciri rupa parasnya yang sangat menarik perhatian kamu ya. Mungkin sosok ini menepati cita rasamu. Contohnya, ini mungkin pria yang benar-benar menepati cita rasa kamu atau seorang wanita yang menepati taste-nya kamu ya. Saya menangkap gambaran menurut kamu dia ini cantik, dia ini tampan ya, mempunyai penampilan yang sangat bagus. Nah ini teman-teman, ataupun ini juga mungkin menggambarkan energi kamu sendiri. Teman-teman, di matanya dia, kamu ini mungkin orang yang sangat cantik, orang yang mempunyai penampilan yang sangat bagus ya. Tetapi teman-teman, di sini dengan kemunculan good looking, kamu memandang dia sebagai seseorang yang menepati cita rasamu. Dalam energi yang berbeda, saya sempat merasakan, teman-teman, di saat kamu tidak lagi melayaninya, kamu merasa baik-baik sahaja. Ini sebenarnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Energi yang sedang kamu berikan, perubahan yang sedang kamu berikan, menurut pemahaman kamu, itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu energi kedua, teman-temannya. Chemistry menggambarkan seseorang yang masih lagi tertarik banget sama kamu. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan. Dia ini siapa? Tetapi dengan kemunculan kartu ini sebagai kartu under the deck, boleh dikatakan teman-teman ini yang membingungkan perasaannya ya. Di saat kamu mulai berubah, dia baru sedar ketertarikan hatinya kepada kamu itu masih ada. Tetapi teman-teman, dia mulai bertanyakannya, apakah kamu masih tertarik kepada dirinya atau tidak? Nah, ini sesuatu yang membuatkan dia bingung ya. Kerana detik ini kalian di sini tidak mahu lagi melayaninya. Maka teman-teman, pertanyaan ini akan berulang di pikirannya. Apakah kamu masih berminat atau tidak terhadapnya? Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah ciri-ciri orangnya ya. Siapa dia? Seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu setelah kamu tidak lagi memberikan perhatianmu kepadanya. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Teman-teman, kemunculan Seven of Swords, orangnya sangat pintar.
Dalam arti kata lain, orang ini sangat licik, pandai memanfaatkan sebuah situasi dan pandai mendapatkan apapun yang diinginkannya dari kamu. Contohnya begini teman-teman, dia sudah pun tahu ya, kamu ini berminat banget, jatuh cinta banget sama dia. Dikala itu, di awal hubungan, mungkin perasaannya kepada kamu itu tidak terlalu kuat ya, ketimbang apa pun yang kamu rasakan terhadapnya. Maka dia memanfaatkan situasi itu. Dia sudah tahu kamu tergila-gilakan dia tahu kamu sayangkan dia tahu kamu mengejarnya. Maka dia memanfaatkan situasi untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Nah ini teman-teman, orang ini sudah tahu kamu sayang, sudah tahu kamu cinta, bahkan memanfaatkan situasi agar segala sesuatu berpihak kepadanya untuk mendapatkan apa saja yang bisa dia dapatkan dari kamu. Nah ini teman-teman, skop energinya agak luas ya. Mungkin memanfaatkan tubuh badan, memanfaatkan sisi kebaikan kamu, memanfaatkan keuangan kamu, fasilitas yang kamu berikan. Why not ya? Dia sudah tahu kamu sangat menggilainya, maka teman-teman, dia lakukan dengan sepenuhnya untuk memanfaatkan situasi tersebut. Kemunculan Seven of Swords juga menggambarkan beberapa di antara dia sudah pun tahu ya, dari awal lagi, hubungan ini mungkin hubungan yang agak beresiko. Nah, di sini kalian sesuaikan sendiri, mengapa hubungan ini beresiko? Apakah ini hubungan saling single atau melibatkan orang masa lalunya, orang masa lalu kamu, apa saja ya. Tetapi dengan kemunculan Seven of Swords, teman-teman, sosok ini sosok yang akan bergerak secara perlahan-lahan, secara diam-diam dan mencuri sedikit demi sedikit dari kamu. Entah itu mencuri hatimu, mencuri segala sesuatu yang kamu miliki, sehinggalah kamu mulai sadar yang kamu sebenarnya dimanfaatkan. Nah ini berjalan dengan perlahan, berjalan dengan berperingkat, sehingga memakan waktu yang begitu lama. Sebelum kamu bangun dari tidur ini, baru kamu sadar ya, rupa-rupanya orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai sedang memanfaatkan kebaikan kamu. Ciri-ciri yang lain teman-teman, Ten of Wands. Sosok ini sebenarnya banyak beban. Orang yang banyak tanggungan dan sudah pun tahu ya, agak berat untuk dirinya melanjutkan koneksi ini dengan kamu. Entah kerana hubungan ini diizinkan ataupun tidak. Atau teman-teman, dia mungkin orang yang banyak tanggungan, terpaksa menanggung atau membiayai orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, dirinya sendiri. Itu kamu sesuaikan. Maka why not ya? Memanfaatkan kamu agar situasi itu akan dapat membantunya. Mungkin membantunya dari segi keuangan. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Nah, muncul pula kartu Three of Swords. Detik ini teman-teman, dia memang sedang merasakan kehilangan kamu dan memang terlihat ada situasi kalian sedang tidak berkomunikasi. Maka teman-teman, sisi di mana kamu mulai mengabaikannya, tidak lagi melayaninya, mematikan komunikasi, membuatkan dia mulai merasakan kehilangan kamu banget. Teman-teman, beberapa yang lain sempat merasa sakit hati ya. Bukan sekadar frustrasi, tetapi sakit hati. Ada perbedaannya. Kamu tahu mengapa? Kerana dia menyedari kamu sudah pandai. Kamu sudah tahu bagaimana dia mencuri secara berperingkat, bagaimana dia memanfaatkan kamu secara berperingkat dan kamu memutuskannya. Teman-teman, di saat dia menyedari kamu semakin hebat, kamu semakin pintar dan segala rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan di hatinya, dia mulai timbul perasaan marah, kurang berpuas hati. Mungkin juga sempat merasa benar-benar angry, teman-teman ya. Benar-benar marah. Ini bukan frustrasi ya, benar-benar marah kerana tidak mendapatkan apapun yang diinginkannya. Dia tahu kamu sudah menghentikan segala sesuatu yang kamu berikan kepada dia. Tidak bisa lagi untuk memanfaatkan sisi kebaikanmu. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Detik ini teman-teman, dia merasa sangat tidak puas hati. Apatah lagi ya, kalian di sini sudah tidak lagi berkomunikasi. Nah ini teman-teman, sedikit energi menunjukkan penglibatan orang lain ya. Kalian sesuaikan. Apakah mungkin ada penglibatan pasangan sah, pihak ketiga. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Swords, menggambarkan semakin ke sini, teman-teman ada energi penyesalan yang sangat mendalam di dalam hatinya. Menyesal sudah memanfaatkan kamu, menyesal sudah mencuri sedikit demi sedikit, menyesal banget di saat menyedari mungkin semakin ke sini setelah kamu mulai menjauh. Teman-teman, dia menyedari kamu ini orang yang sangat baik. Sesuatu yang indah terlepas daripada genggaman tangannya.
Dulu dia memanfaatkan kamu, tetapi setelah kamu pergi, baru dia menyesal sendiri. Dan bahkan teman-teman, ada perasaan bersalah yang dibawa di dalam hatinya. Beberapa yang lain, jikalau ini menarik energi seseorang yang sebenarnya mungkin tidak memanfaatkan kamu, tidak mempunyai niat seperti itu, teman-teman dia merasakan dia sudah disalah mengertikan. Dia merasakan kamu sudah salah faham terhadap kondisi yang sebenarnya. Maka di sini teman-teman ini menarik ciri-ciri dua orang yang berbeda ya. Satu, yang pertama memanfaatkan kamu. Yang kedua, sudah disalahpahami. Maka teman-teman kalian di sini lebih tahu ya, ini menarik energi siapa. Teman-teman ada penyesalan yang sangat mendalam di saat kamu mulai membatasi komunikasi atau mematikan komunikasi. Teman-teman, kemunculan Three of Pentacles menggambarkan energinya yang sedang berusaha untuk mendapatkan kepercayaan itu kembali. Teman-teman, ini juga mungkin menarik energi rakan sekerja, orang yang pernah membantu kamu, orang yang pernah bekerja denganmu. Ini melibatkan entah pimpinan kamu ya, orang atasan kamu, orang yang di bawah kamu, itu kalian sesuaikan atau menarik energi rakan sekerja di sini. Teman-teman, dengan kemunculan kartu Three of Pentacles, dia menyadari apa yang sudah terjadi sekarang ini tidak lagi sekuat dulu. Contohnya, perasaan kamu mulai berubah. Diawali dengan kamu yang banyak mengejarnya, tetapi setelah kamu tidak lagi melayaninya, dia mulai menyadari perasaan kamu tidak lagi kuat seperti dulu terhadapnya. Kemunculan Three of Pentacles ya, dan juga kemunculan Five of Cups. Nah ini teman-teman, seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu, ditinggalkan, diabaikan, dan walaupun kamu berhasil move on, teman-teman, sosok ini masih lagi tidak bisa move on ya, masih lagi mengharapkan suatu saat nanti kamu akan kembali. Beberapa yang lain ini seolah-olah men-trigger trauma-trauma masa lalunya. Jikalau sosok ini berkali-kali gagal dalam sebuah hubungan, teman-teman, pemergian kamu, sikap kamu yang mulai berubah, men-trigger kembali trauma itu. Dia sedang kecewa, sedang merasa kehilangan kamu, dan sedang berusaha untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Ingin membuktikan kepada kamu, dia bukan orang yang seperti itu. Kerana dia sadar, teman-teman, semakin ke sini, perasaan kamu kepadanya tidak lagi sekuat dulu. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan hubungan kamu dan dia yang sudah berakhir, dan detik ini, teman-teman, dia benar-benar kewalahan, mulai berputus asa terhadap segala sesuatu. Memang ada kondisi kalian sudah lama tidak berkomunikasi, tetapi teman-teman dia tahu, kamu bukan sekadar mengabaikannya. Kamu bukan sekadar tidak mahu melayaninya, tetapi kamu benar-benar memutuskan koneksi ini. Hubungan yang benar-benar selesai. Teman-teman, dia sempat merasa kegagalan sekali lagi. Nah ini teman-teman, jika orang ini selalu gagal ya dalam sebuah hubungan, dia merasakan dia gagal sekali lagi. Beberapa yang lain masih lagi belum menyerah, masih ada sedikit kekuatan untuk kembali mengejar kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, saya mungkin akan menggunakan kartu yang sama dan kita akan cuba lihatkan di sini ya. Menurut pemahamannya sendiri, nah ini dari sudut pandangnya sendiri ya, mengapa kamu mulai menjauhinya? Mengapa kamu tidak mahu lagi melayaninya? Nah, kalian di sini sudah pasti tahu ya, mengapa kamu tidak mahu lagi melayaninya. Apapun alasan kamu, itu kamu sudah tahu. Tetapi kita coba menggali dengan lebih dalam daripada sudut pandang atau pemahamannya sendiri. Mengapa menurutnya kamu mulai mengabaikannya? Mengapa menurutnya kamu mulai menjauhkan diri dari dirinya? Teman-teman, kita lihatkan ya, daripada sudut pandangnya, daripada pemahamannya sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi ya, kartu Ten of Swords. Kerana dia sedar teman-teman, menurut pemahamannya, kamu udah lelah banget. Kamu udah lelah banget untuk berdepan dengan sikapnya. Nah, ini kan datang seperlunya aja. Jikalau diletakkan di bawah Seven of Swords. Di saat dia membutuhkan kamu, dia mencari. Di saat dia tidak membutuhkan kamu, dia berlari. Nah ini teman-teman, daripada sudut pandangnya sendiri, pemahamannya sendiri, dia mulai sadar, you give up on this person ya, you give up on him, you give up on her, kerana teman-teman kamu udah capek banget. Kamu mulai sadar, energi hubungan seperti ini tidak menguntungkan kamu, hanya menguntungkan dirinya. Seven of Swords. Dan dia mulai sadar,
Kamu mulai bijaksana dan mulai menggunakan kepintaran kamu. Tidak lagi mengandalkan emosi, perasaan kamu yang dulu mengemis cintanya. Maka menurut pemahamannya, kamu udah lelah banget, capek banget ya, dan tidak mahu lagi memperjuangkan dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Menurut pemahamannya, mengapa kamu tidak mahu lagi melayaninya? Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu The Fool, wow, dia juga sedar kamu semakin cuek, kamu semakin seperti tidak peduli kerana teman-teman, kerana hubungan ini hubungan yang sangat beresiko. Bukan hanya beresiko ya, tetapi kamu juga sedar kamu tidak pernah dianggap serius olehnya. Kemunculan The Fool menggambarkan kewalahan kamu yang mulai menyedari, teman-teman, ini membawa beban yang sangat berat di hati kamu ya. Bayangkan kamu serius terhadapnya, tetapi jauh di dalam hatimu kamu tahu dia tidak pernah serius terhadap kamu. Maka wajarlah kamu merasa lelah, wajarlah kamu bertindak untuk pergi. Teman-teman, selama perjalanan hubungan ini ya, kamu tidak pernah dianggap serius olehnya. Seolah-olah dia datang untuk bersuka-suka, untuk memenuhi keinginannya. Di saat dia tidak membutuhkan kamu, dia menghilang begitu sahaja. Maka ini menyedarkan kamu ya, kerana kamu mulai merasakan tidak pernah dihargai dan tidak pernah dipandang serius. Maka teman-teman, dia mulai menyedari mengapa kamu bertindak untuk mengabaikannya. Kerana dia tahu dia selalu cuek ya, dia selalu bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah menganggapmu secara serius. Nah, ini teman-teman menurut pemahamannya sendiri ya, mengapa kamu mulai menjauhinya. Selain daripada itu teman-teman, kemunculan Eight of Wands menggambarkan kamu tidak tahu, dia mulai sedar ya, kamu tidak tahu hubungan ini sebenarnya dibawa ke mana. Arah 7 Wands ini, kartu di atas, Three of Swords, yang semakin menyakitkan hati. Semakin ke sini, teman-teman, dia sedar kamu sudah pun tahu ya, hubungan ini mungkin tidak akan kemana-mana. Teman-teman, this person is leading you on and on. Artinya seolah-olah ya memberikan kamu harapan lagi agar kamu tetap bertahan dengan dirinya. Tetapi di sini kamu semakin menyedari, walaupun harapan-harapan itu diberikan, hubungan ini tidak pernah kemana-mana. Nah, dia mulai sedar, ada kesedaran di dalam hatimu yang mulai menyedari hakikat ini. Sebenarnya hubungan ini tidak kemana-mana. Harapan-harapan yang dia berikan kepada kamu itu tidak membawa hubungan ini ke level yang lebih serius lagi. Nah, arah 7 Wands ini, kartu di atasnya, Three of Swords, memang tidak akan kemana-mana. Dan dia mulai mengerti, kamu sudah pun menyadari segala harapan yang pernah diberikannya, janji yang pernah diberikannya, itu tidak membawa hubungan ini kemana-mana. Okey teman-teman, Page of Cups, teman-teman, dia mulai sedar ya, yang kamu tahu, dia sekadar menyukai kamu, naksir banget sama kamu, tetapi itu tidak berarti cinta. Having a crush on you berarti sangat menyukai kamu, tetapi tidak sekuat cinta sejati. Kamu mungkin lebih mencintainya, tetapi orang ini seperti sangat labil dari segi perasaannya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini bahkan ya, seperti bermain-main cinta. Entah dia ini orang yang seumuran, lebih muda dari kamu, tetapi jikalau dia ini orang yang seumuran atau lebih tua, pembawaannya itu sangat labil. Pembawaannya seperti kanak-kanak kecil. Teman-teman, memang tidak bisa dinafikan ya, dia memang menyukai kamu, but it's not enough untuk diklarifikasikan ataupun dikategorikan sebagai cinta. Saya menangkap gambaran orang ini, it's like suka sama suka, tetapi belum benar-benar tahu apakah dia mencintaimu. Dia masih lagi mencernakan perasaan itu. Nah, ini mungkin hanya disedari di saat kamu mulai mengabaikannya. Dia mungkin menyadari sesuatu yang indah terlepas dari genggaman tangannya setelah kamu tidak lagi melayaninya. Tetapi dulu teman-teman, dia hanya sekadar suka sama suka. Perasaan yang boleh dikatakan belum cukup kuat ya. Maka teman-teman, dia mulai sedar mengapa kamu menarik diri. Kita lihat lagi ya, dengan kemunculan Four of Swords, teman-teman, dia sedar kamu selalu diabaikan, kamu selalu ditinggalkan. Ada kalanya dia seringkali ya silent treatment kamu, ghostingin kamu, membiarkan kamu tidak mengabarimu. Dia sedar dia melakukan ini terhadap dirimu. Banyak mendiamkan kamu. Ada kalanya di saat kamu texting, lambat banget untuk dia membalas. Dan ada kala langsung tidak membalasnya.
Nah, kamu mungkin sempat melihat ya, di saat kamu texting kepadanya, kamu dapat melihat dia online, tetapi dia mengabaikan kamu. Sibuk melihat kepada message ataupun pesan-pesan yang lain dari orang lain. Mengambil waktu yang begitu panjang, baru dia akan blue tick ya, melihat ke arah messagemu. Membuatkan kamu merasakan seolah-olah kamu ini tidak penting di dalam hidupnya. Maka kerana perasaan seperti ini, dia duluan yang mengabaikan kamu. Dia duluan yang silent treatment kamu. Dia duluan yang ghostingin kamu. Membuatkan kamu merasakan kamu ini tidak penting. Nah, ini yang membuatkan kamu mulai mengabaikan energinya. Dan dia mulai menyadari itu. Maka menurut pemahamannya, dia duluan yang melakukan ini kepada kamu. Teman-teman, dan sekarang ini terpaksa membayar karmanya. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, trust me guys, it's a matter of time. Apapun yang kita katakan kepada orang lain, apapun yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan kembali lagi kepada diri kita. It's just a matter of time. Hanya perlu menanti waktunya. Ini yang sedang terjadi. Apa yang dia lakukan kepada kamu, seperti mana dia memperlakukan kamu, detik ini terjadi ke atas dirinya. Teman-teman, saya tidak tahu ya, kartu di atas Three of Pentacles, mungkin beberapa di antara dia mulai sedar ya. Dia mungkin tidak memperlakukan kamu dengan cara yang benar. Kamu telah pun menetapkan hati kepadanya. Tetapi bahkan di belakang kamu, dia mungkin sibuk teman-teman, textingin cewek-cewek lain, cowok-cowok lain yang kamu tidak tahu. Maka setiap kali kamu melihat dia online, dia sibuk membalas textingan orang lain. Tetapi mengabaikan kamu. Dan detik ini terpaksa menjalani karmanya sendiri. Apa yang dia lakukan kepada kamu, like I said, it's a matter of time. Kini kembali kepada dirinya. Nah, ini menyadarkan dia. Mengapa kamu tidak lagi melayaninya? Mengapa kamu mengambil keputusan untuk mengabaikannya? Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Menurut pemahamannya sendiri, mengapa kamu mulai menjauh? Teman-teman, King of Pentacles detik ini teman-teman, you have no more eyes to see. Kamu udah malas untuk memandangnya, lebih baik fokuskan kepada diri, berfokus ke arah mencari uang, memperbaiki dirimu, memanifestasikan keuangan yang lebih baik, keuangan yang lebih di atas ketimbang dirinya. Teman-teman, detik ini kalian di sini lebih berfokus ke arah karir, mencari uang dan memperbaiki kehidupanmu. Kerana menurut kamu mulai memahami, tidak ada energi yang lebih membahagiakan ketimbang kestabilan keuanganmu. Teman-teman, di saat kamu stabil, cinta itu akan datang. Tetapi jikalau keuangan tidak stabil, bahkan cinta itu juga semakin pergi. Maka detik ini teman-teman, kamu menyibukkan diri, memilih untuk menyibukkan diri, lebih fokus ke arah pekerjaan, dan kamu lebih fokus untuk menjaga keluargamu. Lebih seperti mengambil tanggungjawab ya, untuk menjaga orang tua, keluargamu, menjadi pasangan yang baik contohnya ya, dan lebih bertanggungjawab ke atas dirimu. Sesuatu yang sudah kamu abaikan cukup lama, kerana kamu banyak membuang waktu ke atas dirinya. Dan dia menyadari ya, dulu kamu membuang waktu untuk menjaganya. Sekarang ini, kamu mengabaikannya untuk meluangkan waktu untuk menjaga dirimu. Nah, itu perbedaannya. Detik ini teman-teman, dia mulai sedar, kamu semakin berdisiplin, kamu semakin kuat, dan kondisi keuangan kamu juga semakin kokoh. Okey teman-teman, dengan kemunculan Knight of Cups, ini men-trigger sebuah suasana hati ya, untuk kembali memperjuangkan cintanya kepadamu. Padahal kamu di sini tidak berminat lagi untuk menawarkan cintamu kepadanya. Kamu lebih seperti ingin menawarkan cinta kamu kepada orang yang menghargaimu. Dan dia di sini teman-teman ya, masih mencari celah, mencari ruang untuk kembali kepadamu. Dan bahkan teman-teman ya, ini men-trigger sebuah perasaan yang lebih serius bagi hubungan yang memungkinkan ya. Mungkin ini men-trigger perubahan kamu, membuatkan dia berfikir, apakah dia patut melamar kamu untuk menunjukkan keseriusan sikapnya. Nah, ini bagi hubungan yang memungkinkan. Tetapi teman-teman, saya sempat merasakan ya, walaupun detik ini dia mungkin lebih serius dalam menunjukkan perasaannya, tetapi beberapa di antara kalian di sini mungkin sudah pun didekati oleh orang baru ya. Atau kamu tidak lagi berminat untuk terlalu memfokuskan energimu kepada energi-energi yang sudah berlalu. Okey teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita cuba lihatkan energi zodiak hari ini ya. Saya tidak mahu mengulangi zodiaknya, maka kita hanya fokuskan ke arah zodiak-zodiak yang akan saya buka di sini ya. Itu lebih mudah teman-teman.
Okey teman-teman, let's see. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Cancer, Capricorn, Aquarius, Libra, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Aries dan juga zodiak Virgo sebagai under the deck-nya. Baik teman-teman, di saat dia mulai merasakan kehilangan kamu ya. Kita cuba lihatkan di saat dia mulai merasakan kehilangan kamu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan perasaan ini. Di saat dia mulai merasakan kehilangan kamu, apa yang akan dia lakukan dengan perasaannya selanjutnya? Apakah dia akan menyerah ya? Ataupun apakah dia akan mencuba segala sesuatu dari nol lagi? Kita cuba lihatkan ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan birds, saya menangkap gambaran seseorang ini sedang resah dan gelisah dan cuba mendapatkan kabar berita tentangmu. Entah itu daripada orang sekitarmu, orang sekitarnya ada keinginan untuk kembali berbicara dan mengabari kamu. Selagi tidak bisa berbicara dengan kamu, teman-teman, saya menangkap perasaan yang sedang resah dan gelisah dan orang yang menjadi galau sendiri ya. Nah, kamu lihat kemunculan clouds menggambarkan kerumitan dari segi pikirannya. Teman-teman, dia sangat resah dan gelisah ya apabila kamu tidak lagi berkomunikasi, menghubunginya, apatah lagi jikalau dia gagal untuk mendapatkan kabar berita tentang kamu. Maka ini membuatkan dia overthinking, berpikiran secara berlebihan dan menghadirkan pikiran-pikiran yang cukup mengganggunya. Pikiran-pikiran yang negatif. Wow, teman-teman, dari segi tindakannya, saya menangkap gambarannya, mungkin dia ini belum bertindak. Tetapi dengan kemunculan snake, wow, teman-teman, orang ini masih akan mencari cara. It's like a sly person, teman-teman ya. Orang yang tidak akan melepaskan kamu dengan sebegitu mudah ya. Saya menangkap orang ini akan mengalami kesulitan untuk move on, apatah lagi untuk melepaskan kamu, masih mencari celah seperti kartu Seven of Swords, akan bergerak secara perlahan-lahan seperti seekor ular ini untuk mendekati kamu kembali. Teman-teman, dia ini ya, orang yang banyak akal, tidak akan menyerah begitu saja dan memang mengalami kesulitan untuk mengalah. Meaning, dia tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Nah, mungkin kalian di sini sudah benar-benar ingin mengikhlaskan. Tetapi teman-teman, dia tidak berpikir seperti kamu. Masih mengalami kesulitan untuk melepaskanmu. Wow, dengan kemunculan bouquet, teman-teman, beberapa di antara dia masih lagi akan mencari cara atau bersikap denial terhadap dirinya sendiri. Teman-teman, dia banyak memberikan alasan kepada hati dan dirinya yang kamu masih mencintainya, yang kamu masih lagi menaruh harapan terhadapnya. Teman-teman, it's a form of comfort ya. Seorang yang seperti cuba mengamankan perasaannya sendiri, bersikap denial, tidak mahu berdepan dengan kenyataan yang kamu sebenarnya tidak lagi mencintainya seperti dulu. Tetapi dengan kemunculan bouquet, dia masih sangat menyayangimu dan mencari celah untuk masuk lagi ke dalam hidupmu. Dan beberapa yang lain, teman-teman, tidak mahu berdepan dengan kenyataan yang kamu sudah berubah dan kamu tidak lagi seperti dulu. Artinya begini teman-teman, orang ini sulit banget ya, bersikap denial, sulit banget untuk cuba memahami yang kamu tidak lagi mencintainya. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita dengarkan keluhan hatinya ke kamu saat ini. Mungkin ada gambaran yang bisa menjelaskan mengapa kamu mulai menjauh darinya. Kita lihat lagi ya. Mungkin akan dijelaskan dengan lebih jelas lagi daripada kartu-kartu pesan ini. Kita dengarkan keluhan hatinya ke kamu saat ini di saat tidak lagi dipedulikan oleh dirimu. I still fall in love with you every day. Nah, ini teman-teman, sosok ini bukan sekadar tidak mahu melepaskan, tetapi masih lagi jatuh cinta padamu hampir setiap hari. Teman-teman, kamu mungkin berhasil move on ya, berhasil dengan perlahan-lahan mengikhlaskan. Tetapi dia semakin ke sini, semakin jatuh cinta kepadamu. Mulai menyadari ya, yang terlepas daripada genggaman tangannya merupakan orang yang baik. I was secretly obsessed with you and wanted you only for myself. Teman-teman, ini mungkin ada kesedaran bawah sadarnya ya. Mungkin sebenarnya dia benar-benar terobsesi dan ingin menjadikan kamu miliknya. Tetapi teman-teman, ini mungkin melibatkan hubungan yang agak beresiko, sulit untuk dimiliki ya. Tetapi memang ada obsesi yang sangat besar secara diam-diam untuk memiliki kamu.
Although I would never admit it, I was ashamed of myself. Teman-teman ya, nah ini gambarannya. Beberapa di antara dia sebenarnya sekadar tidak mahu mengakuinya. Sebenarnya mereka ini malu banget ya. Malu banget dengan cara mereka memperlakukan kamu. Looking back ya, apabila melihat kembali, berfikir ulang, menyedari mereka sudah pun memanfaatkan kamu. Maka apabila mereka tahu yang kamu sudah menyedarinya, mereka merasa sangat malu. Sebenarnya teman-teman mereka sudah pun tahu, tetapi malu banget untuk mengakuinya ya, bahawa kamu sudah pun tahu taktik-taktiknya bagaimana mereka memperlakukan kamu dulu. I don't understand why I miss you so much when we are apart. Detik ini ada energi kebingungan. Setelah kamu mulai sedar, kamu dimanfaatkan, kamu mulai mengabaikannya. Teman-teman dia pula menjadi agak bingung, mulai tidak memahami ya. Mengapa semakin kamu menjauh, dia pula semakin merindukan kamu. Nah ini teman-teman, orang yang baru sedar diawali dengan perasaan suka sama suka, tetapi setelah kamu menjauh dan pergi, dia mulai belajar mencintaimu. Sesuatu yang diremehkan sewaktu kamu berada di sampingnya. You may not be my first love, but you will be my last. Wow, teman-teman, beberapa di antara dia turut mengakui ya, kamu mungkin bukan cinta pertamanya. Tetapi percaya atau tidak ya, setelah dia kehilangan kamu, mulai menyadari kesilapannya itu di mana, kamu mungkin bukan cinta pertamanya, tetapi kamu akan menjadi perhentian terakhirnya. Setelah kamu, teman-teman, dia tidak berhasil untuk mencintai orang lain seperti mana yang dirasakannya dengan kamu. Kamu merubah segala-galanya. Dengan kamu, perasaan itu sangat berbeda. What is lacking is me, not you. Teman-teman, dia baru sadar ya. Yang sesuatu yang kurang itu bukan di dirimu, itu di dirinya. Dia baru sadar yang kurang itu bukan di diri kamu, tetapi di dirinya. Kurang bertindak, kurang menghargai, kurang mencintai, kurang memberikan perhatian, kurang memperjuangkan. Itu bukan dari sisimu. Dia baru sadar setelah kamu mengabaikannya. Segala kekurangan itu berpunca dari dirinya. Itu yang membuatkan kamu menjauh darinya. Terjawab ya daripada kartu-kartu pesan ini. I've been alone for a long time and I need time to adjust. Beberapa di antara dia turut menjadikan ini sebagai alasannya. Teman-teman, I wouldn't say ini completely salah teman-teman ya. Tetapi beberapa di antara mereka ini memang orang yang sudah hidup sendirian dengan begitu lama. Tidak pernah ada orang yang benar-benar peduli, benar-benar sayang atau cinta kepada mereka. Di saat kamu muncul, teman-teman, dia seolah-olah menyalahkan situasi hidupnya ya. Kerana sudah lama bersendiri, maka di saat dia dicintai, dia diperhatikan, dia tidak tahu bagaimana untuk menghargainya. Sampailah kamu mulai mundur dari koneksi ini. Maka teman-teman, bagi mereka yang mungkin golongan yang hidup sendiri, sudah lama single, sudah lama membujang, ingin kamu tahu, ini bukan semuanya salah dia, tetapi dia seolah-olah menyalahkan keadaannya yang sudah lama bersendirian, sehingga tidak tahu di saat dia mulai dipuja, di saat dia mulai diagung-agungkan, diberikan perhatian, dia tidak tahu bagaimana untuk menghargai momen tersebut. Sehinggalah dia kehilangan kamu. Maka di sini teman-teman, I need time to adjust. Mungkin setelah kehilangan kamu, dia ingin menekankan sebenarnya dia membutuhkan waktu untuk memproses atau mencernakan situasi itu. Bahawa teman-teman, dia ini pantas untuk dicintai, pantas untuk diperhatikan. Maka beberapa di antara dia ini mungkin mengalami isu yang berkaitan dengan psikologi, di mana mereka merasakan mereka tidak pantas dicintai, tidak pantas dipedulikan. Seperti itu ya. Teman-teman, kamu sesuaikan. Ini menarik energi siapa ya. Oke teman-teman, kita coba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Oke teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kiri ini pula ya. Kita ambil bahagian kanan. Baik teman-teman, di sini ada huruf U, B, W, H, C, D, Y, A, J, O, K, R, E, M, Z,
INLP. Baiklah teman-teman, bagi menutupi reading hari ini, ingin saya sampaikan bahawa setiap hubungan punya hikmah di baliknya. Luangkan waktu untuk mereka yang mencintaimu tanpa syarat. Jangan sia-siakan waktumu untuk mereka yang hanya mencintaimu saat kondisinya tepat. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.